Halo parents semuanya, Bintang Mulia Homeschooling balik lagi di channel ini. Terima kasih Anda yang saat ini kebetulan nonton ya lewat ini di beranda Anda atau yang disarankan dari pihak YouTube atau media sosial yang lainnya. Terima kasih. Berhenti dulu, kisaran Anda 3 menit ya. Saya akan menceritakan tentang bagaimana Bintang Mulia Homeschooling ini dia bisa menyiapkan alumninya juga untuk ke pendidikan formal yang lainnya, termasuk untuk kuliah ya. Karena banyak yang bertanya, kalau Bintang Mulia Homeschooling, kalau homeschooling itu termasuk dari pendidikan non formal, lalu bagaimana sebetulnya ijazahnya? Apakah dia sama dengan sekolah yang lain atau bagaimana? Saya informasikan bagi Anda yang masih baru ya, masih baru tentang homeschooling, tentang pendidikan non formal. Saya informasikan bahwa pendidikan non formal itu adalah lebih mudahnya bisa disebut sebagai pendidikan paket atau kejar paket ya. Kejar paket A setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, lalu kemudian paket C itu setara dengan SMA. Sehingga ijazahnya pun nanti penyebutannya berbeda. Kalau ijazah yang punya kita itu bisa disebut sebagai ijazah sekolah formal ya. Kalau untuk yang homeschooling, pendidikan non formal ini adalah ijazah paket. Namun ingat bahwa pemerintah ini sudah menjamin apapun bentuknya, apapun jenis pendidikannya, asal dia itu mengikuti standar ujian yang sama yang dilakukan oleh pemerintah, maka dia berhak untuk mendapatkan ijazah yang legalitasnya juga sama. Jadi saya ambil contoh, jika Anda punya saudara yang dia itu mendalami ilmu agama melalui pondok pesantren, lalu kemudian dia masih berusia sekolah, paginya dia sekolah, terus sore malamnya dia mondok di asrama untuk belajar tentang keagamaan, tahfidz gitu ya, menghafal Al-Quran, itu pun juga bisa dikatakan sebagai pendidikan yang non formal. Nah, ijazahnya pemerintah sudah menjamin ijazahnya itu sama legalitasnya. Jadi tidak ada cerita nanti Anda itu menggunakan ijazah paket B mau daftar untuk SMA formal itu kemudian ditolak. Tidak ada ceritanya. Dan kami sudah punya pengalaman seperti itu ya. Alumni kami itu baik yang dari SD mau ke SMP formal atau dari SMP homeschooling Bintang Mulia, kemudian mau ke SMA formal, atau bahkan paket C ya, SMA dengan ijazah paket C, lanjut untuk kuliah, itu pun kita juga sudah ada alumninya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang perlu Anda ketahui adalah semua legalitas ijazah ini sama, karena setiap siswa baik yang dari sekolah biasa, sekolah non formal, ini semuanya didaftarkan memiliki nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini adalah kalau kita orang dewasa diibaratkan sebagai NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi kita mau pindah ke daerah manapun tetap bisa terlacak. Nah, begitu juga dengan nomor induk siswa ini, kita menyebutnya NISN. Dimanapun anak ini itu belajar, mau di sekolah negeri, mau sekolah swasta, mau sekolah formal atau ke non formal, homeschooling, pondok, pendidikan kemasyarakatan misal, itu boleh asal sekolah yang diinduki tadi itu dia memiliki nomor pokok sekolahan. Sehingga kalau sekolah itu sudah memiliki nomor pokok sekolah, siswa yang di dalamnya itu pasti nanti akan didaftarkan memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN melalui laman Kemdikbud ya, atau kita sebut sebagai Dapodik, data pokok peserta didik. Nah, kalau sudah memiliki NISN itu, nanti mau pindah ke sekolah manapun bisa, karena memang sudah diakui bahwa anak ini itu sekolah, cuman sekolahnya beda jenis aja gitu loh. Dia ada yang mondok, dia ada yang sekolah rumah atau homeschooling, yang lainnya sekolah umum, sekolah biasa, kan gitu. Tidak apa-apa, karena nanti di kelas akhir, di jenjang kelas 6 SD, kelas 3 SMP maupun kelas 3 SMA, dia mengikuti ujian kelulusan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, itu yang membuat dia itu memiliki
hak dan legalitas yang sama ijazahnya untuk bersaing dengan para peserta didik lainnya yang berasal dari sekolah umum. Saya mau buka satu buah rahasia, tapi ini saya rasa kalau sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Sebetulnya mau dari manapun ijazahnya, mau dari manapun sekolahnya, semenjak diberlakukannya dihapusnya ujian nasional ini dihapus gitu ya. Sebetulnya nilai lalu kemudian peringkat itu tidak lagi menjadi faktor utama untuk seseorang ini bisa melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Mengapa? Faktanya adalah kalau Anda itu dari SD, SMP mau ke SMA formal ya, atau sebaliknya begitu, dengan adanya sistem zonasi ya, Anda itu sudah nggak bisa milih macam-macam gitu loh. Ada sih memang jalur prestasi, cuman saya rasa itu porsinya sangat sedikit. Kisaran terakhir adalah hanya 20-30% saja yang untuk porsi yang prestasi. Selebihnya mayoritas terbanyak adalah diambil dari zonasi. Sehingga penentuan ranking satunya itu sudah bukan lagi pada nilai ujiannya. Mohon maaf ya, sorry to say. Sudah bukan lagi berdasarkan nilai ujiannya tertinggi siapa itu, bukan. Tapi lebih kepada jarak antara rumah ke sekolahan. Jadi memang diambil yang lingkupnya paling terdekat dari sekolah tersebut. Dari situ Anda bisa menilai bahwa sebenarnya anak saya sekolah dimanapun itu yang paling penting adalah pengembangan dirinya. Bukan lagi mengejar tentang nilai matematika, ujian harus 9, nilai bahasa Indonesia harus 9. Bukan itu. Sekarang sudah mulai melek orang tua. Nilai hanyalah sebatas nilai. Yang harus dikembangkan adalah sikap karakter, kepribadian, dan juga kecerdasan karakter unik yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Begitu ya kawan-kawan dari Bintang Mulia Homeschooling. Simak terus channel ini supaya Anda memiliki point of view yang berbeda ketimbang masyarakat yang lain. Bagaimana sih sebetulnya kita itu merencanakan sebuah pendidikan yang berkemajuan untuk putra-putri kita. Salam, terima kasih.